Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Mulan dengan NIM 25106111428. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Sebelum memasuki materi lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian hukum internasional dan hukum nasional itu sendiri. Yang pertama, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan juga asas yang mengatur hubungan antar negara dalam masyarakat internasionalnya. Hukum internasional ini berfungsi untuk memberikan hak dan juga kewajiban bagi negara-negara yang berdaulat dan juga merdeka, terutama dalam menangani persoalan batas wilayah negaranya. Dan menurut J.G. Sterk, hukum internasional ini adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar ini terdiri dari asas-asas yang ditaati oleh hubungan antar negaranya. Dan yang kedua, mengenai hukum nasional. Hukum nasional ini merupakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara dan wajib atau patuh oleh seluruh warga negaranya. Dan hukum ini mengatur hubungan antara warga negara dengan sesama maupun dengan hubungan antara warga negaranya dengan negaranya. Dan setiap negara ini pastinya memiliki hukum nasionalnya sendiri demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, hubungan hukum internasional dan hukum nasional secara teoritis ini memandang bagaimana sebuah negara melihat hukum internasionalnya, dan disinilah terbentuk menjadi dua bentuk hukum. Yang pertama objektivisme dan yang kedua voluntarisme. Nah, yang pertama adalah voluntarisme, di mana cara pandang voluntarisme ini seperti dari asal katanya memiliki arti kesukarelaan, yang berarti hubungan hukum internasional dengan hukum internasionalnya menurut cara pandang ini didasari atas dasar suka dan relanya negara untuk memperlakukan hukum internasional. Dan dari cara paham inilah akhirnya melahirkan paham dualisme, yaitu hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan tidak saling memiliki hubungan superioritas atau subordinasi. Dari ciri pandang inilah bahwa hukum internasional baru dapat diberlakukan ketika sudah terjadinya transformasi menjadi hukum nasional terlebih dahulu. Dan dengan demikian tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara keduanya, karena menurut paham ini hukum nasional dan juga hukum internasional pada hakikatnya tidak saja berlainan, namun juga terlepas satu sama lain. Artinya, negara-negara yang menganut teori dualisme ini memerlukan langkah khusus untuk mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional. Contohnya seperti melalui proses legislasi, melalui Badan Legislatif Nasional. Dan jika terjadinya konflik antara hukum internasional dan juga hukum nasional dalam aliran dualisme ini, maka dari itu hukum yang didahulukan adalah hukum nasional, karena ini menunjukkan bahwa hukum internasional ini di bawah naungan dari hukum nasional. Dan berlakunya hukum internasional ini ketika suatu negara terikat dalam suatu organisasi internasional maupun perjanjian internasional. Selanjutnya, bentuk hukum yang kedua adalah objektivisme, di mana cara pandang objektivisme ini adalah kontras dari cara pandang voluntarisme. Dari cara pandang inilah menekankan bahwa keberlakuan hukum internasional di luar dari kemampuan negara itu sendiri, karena konsekuensi dari cara pandang ini bermuara pada paham monisme. Dari paham monisme ini menekankan bahwa hukum internasional dan juga hukum nasional merupakan satu kesatuan. Dan akibat dari paham monisme ini, antara hukum internasional dan juga hukum nasional memiliki hierarki antara dari konsekuensi hierarki tersebut. Dalam praktiknya, terdapat negara yang menganggap hukum internasional ini lebih tinggi dibanding dengan hukum nasionalnya, yang kemudian dapat kita kenal sebagai teori primat hukum internasional. Dan yang kedua, terdapat juga negara yang menempatkan hukum internasional ini di bawah dari hukum nasional sendiri ketika terjadinya pertentangan. Dan itulah yang kita kenal dengan teori primat hukum nasional. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai dari dinamika hubungan hukum internasional dan juga hukum nasional. Yang pertama kasusnya adalah di mana terjadinya kasus etnis Rohingya dari negara Myanmar yang menunjukkan konflik antara hukum internasional dan juga hukum nasional.
Dan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Myanmar ini tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya, dan dari hal itulah mereka kehilangan hak dasar, hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan maupun dengan hak atas yang lainnya. Dan kebijakan ini pastinya bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang menjamin hak asasi manusia seperti hak atas kewarganegaraan dan non-diskriminasi dalam kasus Rohingya ini, dan sehingga diperlihatkan bahwa hukum nasional ini dapat digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang tidak sejalan dengan norma internasional. Dari konflik tersebut juga terlihat adanya penanganan pengungsian Rohingya oleh negara lain. Meskipun hukum internasionalnya ini mendorong perlindungan untuk mengungsi, untuk memberikan tempat pengungsian bagi warga negara Rohingya, di sini pelaksanaannya juga bergantung pada hukum nasional masing-masing negaranya. Seperti misalnya negara Indonesia ini termasuk adalah negara yang mengangkut pengungsian Rohingya ke Indonesia di kota Aceh. Dan penerimaan pengungsian itu atas dasar kemanusiaan, walaupun memang Indonesia ini tidak atau belum meratifikasi konvensi pengungsian pada tahun 1951. Dan hal inilah yang disebabkan negara Indonesia tidak memberikan status hukum yang permanen, karena dengan menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban internasional dan juga kepentingan nasional, serta juga menegaskan bahwa efektivitas hukum internasional ini juga bergantung pada penerapannya di dalam hukum nasional, terutama dalam penerapan di negara-negara yang memberikan pengungsian tersebut. Jadi memang negara tersebut mempunyai kebijakan masing-masing. Menanggapi dari persoalan kasus tersebut, menurut pribadi saya, hubungan hukum internasional dan juga hukum nasional sendiri pada praktiknya memang tidak bisa dipandang hanya sebelah mata atau hanya satu teori saja, baik voluntarisme maupun juga objektivisme. Dalam kasus Rohingya yang ada di Myanmar menunjukkan bahwa negaranya masih cenderung mengutamakan kedaulatan dan juga hukum nasionalnya, meskipun bertentangan dengan norma internasional. Dan hal inilah memperlihatkan bahwa seberapa efektif hukum internasional ini sangat bergantung pada keinginan politik setiap negaranya. Namun di sisi lain, tindakan negara seperti Indonesia yang memberikan pengungsian terhadap warga negara Rohingya ini memberikan gambaran kemanusiaan atau prinsip-prinsip internasionalnya ini masih memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia, meskipun memang belum sepenuhnya bersifat mengikat secara hukum. Dari uraian yang tersebut dapat disimpulkan juga bahwa hubungan hukum internasional dan hukum nasional bersifat dinamis dan juga konstekstual, dan voluntarisme ini dengan paham dualisme yang menempatkan hukum nasional ini sebagai prioritas, sedangkan objektivisme ini dengan paham monisme melihat adanya keterkaitan dan bahkan hierarki antara keduanya. Namun dalam praktiknya juga negara tidak selalu konsisten menganut satu teori saja, melainkan menyesuaikan dengan kepentingan dan juga keadaan nasionalnya. Kemudian saran yang mungkin bisa saya sampaikan, menurut saya di sini perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari negara-negaranya untuk mengintegrasikan hukum internasional kepada hukum nasionalnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan negara sebaiknya tidak hanya menjadikan hukum internasional ini sebagai pertimbangan moral saja, tetapi juga sebagai pedoman hukum yang nyata. Dan selain itu, kerjasama internasional ini perlu diperkuat agar terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan yang lebih efektif terhadap pelanggaran hukum internasional. Dengan demikian, tidak terjadi lagi kesenjangan yang besar antara norma internasional dan juga praktik nasionalnya, sehingga perlindungan terhadap hak-hak atas manusia, hak-hak dasar manusia dapat lebih terjamin. Oke, materi yang kedua adalah subjek hukum internasional.
Di sini subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki personalitas hukum yang disebut juga legal personality. Legal personality ini adalah kecakapan untuk memiliki hak dan juga melaksanakan kewajiban serta mengajukan tuntutan atas pelanggaran hak dan juga kewajiban tersebut. Dan legal personality ini dalam hukum internasional mencakup status, kapasitas, kompetensi, sifat, serta kadar dan juga hak dan kewajibannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan subjek-subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara ini merupakan subjek hukum internasional yang penuh, paling utama, terpenting, dan juga memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Dan berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat yang seperti memiliki wilayah tertentu, memiliki penduduk yang tetap, memiliki pemerintah yang sah atau berdaulat, dan juga serta memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Subjek hukum yang kedua, dalam buku Boer-Mauna, Hukum Organisasi Internasional, beliau berpendapat bahwa organisasi internasional ini adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organisasi-organisasi dalam perhimpunan itu sendiri. Dan contoh dari organisasi internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB, World Health Organization atau WHO, dan mungkin yang bisa saya sebutkan satu lagi adalah Association of Southeast Asian Nation, yaitu ASEAN. Oke, selanjutnya subjek hukum internasional yang ketiga adalah individu, di mana manusia ini sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Individu ini dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Dan demikian pula individu ini dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasionalnya dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya adalah Tahta Suci di Vatikan. Tahta Suci yang terletak di kota Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional karena tidak terlepas dari faktor historisnya dan diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Terutama kota Vatikan ini terletak di negara Italia yang menjadikan pihak dalam perjanjian internasional ini menjadi anggota pada beberapa organisasi internasional. Selanjutnya adalah belligerent. Belligerent ini merupakan kelompok pemberontak yang muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Misalnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di sebuah negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melawan pemerintah yang sedang berkuasa. Selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini atau kita bisa sebut dengan International Committee on the Red Cross atau ICRC yang berpusat di Jenewa. ICRC ini bergerak di bidang kemanusiaan dan juga memberikan perlindungan terhadap korban perang. Di mana sebagai subjek hukum internasional, ICRC ini juga memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun kedudukannya diperkuat oleh perjanjian dan juga konvensi internasional. Subjek hukum yang terakhir adalah Multinational Corporation, di mana multinational corporation atau kita bisa singkat dengan MNC yang memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan hukum internasional serta dapat dikenai hak dan juga kewajibannya menurut hukum internasional, khususnya hukum perdagangan internasional, seperti halnya dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Contoh kasus yang saya dapat berikan mengenai subjek hukum internasional, saya mengambil kasus dari organisasi internasional, di mana kasus World Health Organization atau WHO dalam pandemi COVID-19 kemarin menunjukkan adanya peran penting organisasi internasional dalam menangani krisis global. WHO ini menetapkan sebagai status darurat kesehatan internasional atau PHAAC yang memberikan pedoman serta juga mengkoordinasikan respon antar negara-negaranya. Namun WHO ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlambat dalam merespon penyebaran virus dan dinilai terlalu bergantung pada informasi dari Tiongkok. Dan kalau kita melihat dari perspektif hukum internasionalnya ini, hal ini menegaskan juga bahwa WHO memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional, tapi kewenangannya terbatas
pada mandat yang diberikan oleh negara anggotanya. Dan WHO ini juga tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, sehingga efektivitasnya ini sangat bergantung pada kerjasama dan juga etikat baik dari negara-negaranya yang diberikan perlindungan khususnya untuk mematuhi aturan dan rekomendasi internasional. Dan menurut opini pribadi saya, mengenai perkembangan subjek hukum internasional ini menunjukkan bahwa hukum internasional ini tidak lagi hanya berpusat pada negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain seperti organisasi internasional, individu, hingga korporasi multinasional. Dan hal inilah mencerminkan kompleksitas hubungan global saat ini. Namun dalam praktiknya memang kewenangan subjek-subjek inilah masih sangat dipengaruhi oleh negaranya sendiri, sehingga masih didominasi dengan negara sebagai subjek utama yang tidak tergantikan. Kemudian juga saya dapat simpulkan bahwa subjek hukum internasional ini memiliki legal personality dengan tingkat kewenangan yang berbeda-beda. Negara tetap menjadikan subjek utama dengan kewenangan paling luas, sementara subjek-subjek yang lain seperti organisasi internasional, individu, MNC ini memiliki kapasitas yang lebih terbatas sesuai dengan fungsi dan perannya. Memang hubungan ini menunjukkan bahwa hukum internasional bersifat hierarki dan juga implementasinya memang masih sangat bergantung pada kedaulatan negaranya. Menurut saya mungkin saran dari materi-materi tersebut tadi perlu adanya penguatan peran organisasi internasional agar tidak hanya bergantung pada sebuah negara saja, terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti kesehatan dan juga kemanusiaan. Negara-negara juga sebaiknya meningkatkan komitmen dan transparansi dalam bekerja sama dengan organisasi internasional. Selain itu, juga perlu dikembangkan mekanisme hukum yang lebih tegas agar subjek hukum internasional ini lebih efektif dan juga pastinya akan menjaga ketertiban dan juga keadilan global untuk wilayah-wilayah negaranya. Mungkin segitu saja materi pemaparan dari saya mengenai dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.